Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita bakal bahas beberapa emiten. Tapi sebelumnya di sini tidak ada ajakan membeli ya. Jadi soal beli atau jual itu terserah kalian. Di sini saya hanya memperlihatkan bagaimana cara saya menganalisa sebuah emiten. Nah, yang pertama kita lihat IHSG. Kalau kita lihat di sini IHSG sudah breakout. Keren banget kan? Ini merupakan titik breakoutnya nih. Nah, ini titik breakoutnya. Jadi hari ini IHSG sudah breakout dan di sini terbentuknya pola hammer. Bisa kita bilang sebagai hammer. Itu pola yang bagus dari stokastik cukup oke. Nah, berarti intinya IHSG tunggu dulu, lihat dulu. Di sini dia buat gap lagi. Nah, intinya untuk IHSG ya sesi 1 masih ada peluang lah ya. Kalau soal sesi 2 dibanting kita belum tahu. Yang jelas sesi 1 ini masih ada peluang kalau kita lihat dari candlestick time frame kecilnya ya. Time frame kecilnya masih cukup bagus nih, stokastiknya kuat mengarah ke atas ya. Tapi disayangkan sekali di sini dia buat area gap lagi. Terus saja IHSG buat gap sampai bosan gitu kan. Oke, seenggaknya untuk IHSG-nya lumayan, masih cukup aman, masih bisa berpikir positif. Kalaupun emang lanjut, IHSG bisa lanjut sampai ke kisaran 6.400-an. Entah dia mau breakout atau tidak, yang jelas kalau dia ditolak di kisaran 6.400, dia akan mungkin dia bisa diputar balikan kembali nutup gap yang ada di sini. Oke, jadi untuk besok masih positif untuk IHSG. Yang pertama kita bahas emiten LPKR. Nah, properti ini lagi bagus-bagusnya. Dari kemarin malam saya udah bilang hakain properti di grup Telegram. Nah, buat yang belum gabung ke grup Telegram silahkan join dulu melalui link yang ada di deskripsi dan itu gratis. Hari ini properti naik gila-gilaan ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk LPKR tuh dia sedang membuat base di area sini. Dan ini area base-nya sudah di breakout guys. Ini merupakan area base besar. Kalau kita lihat seperti ini ya. Nah, ini merupakan area base besar. Jadi, ketika area base ini sudah di breakout, ada potensi dia akan melanjutkan kenaikannya. Di sini dia breakout dan didukung juga dengan volume yang cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat di sini dari stokastiknya ini sudah cukup bagus mengarah ke arah atas. Di sini stokastiknya kalau kita lihat sedang bergerak sideways ya. Stokastik bergerak sideways. Di sini pun dia melakukan sideways kecil atau area base. Nah, dan di sini ini merupakan resisten selanjutnya di kisaran 224. Jadi ada potensi LPKR masih akan lanjut ke area 224. Di situ dia bisa breakout atau rejection. Seenggaknya dari 218 ini ada potensi menuju ke 224 terlebih dahulu. Setelah sampai 224 mau dia naik mau putar balik ya kita lihat aja nanti. Kalau kita menggunakan Fibonacci di sini kita pakai Fibonacci. Nah, seperti ini. Saya tarik dari swing high yang ada di sini ke swing low yang ada di sini. Salah, ini swing low-nya. Bentar. Kita pakai Fibonacci nih. Nah, seperti ini. Kita lihat candle hari ini dia sudah breakout melewati level Fibonacci 0.5. Nah, berarti di sini ada dua potensi. Yang pertama dia bisa saja melakukan koreksi terlebih dahulu ke kisaran 212 atau dia bisa lanjut langsung ke kisaran 224. Kalau kita lihat kisaran harga 224 itu merupakan level Fibonacci 0.618 merupakan level Fibonacci yang cukup kuat. Jadi area tersebut bisa kita jadikan sebagai
titik poin TP atau taking profit. Nah, strateginya ketika dia menyentuh 224, kita bisa coba buang setengah muatan terlebih dahulu. Misalkan punya 100 lot, kita buang 50 lot dulu. Nah, 50 lotnya kita diamin dulu, ya kali aja ini di breakout. Kalau emang dia mendapatkan, ternyata di sini mendapatkan rejection di 224, dia sampai closing tidak bisa naik ke 224, kita jual aja langsung semuanya. Seperti itu. Ya. Karena kenapa? Karena kalau sampai dia di reject di area 224, bisa jadi dia dipantulkan kembali menuju ke area 212. Seperti itu potensinya. Jadi potensinya dia bisa coba naik dulu ke sini, ketika tidak kuat dia di rejection bisa kembali ke area sini atau langsung lanjut. Tapi saya lebih cenderung kalau LPKR ini akan menyentuh area 224 terlebih dahulu. Ya, jadi untuk ke 224 saya masih berpikir positif kalau LPKR bisa ke area sini terlebih dahulu. Soal breakout atau enggak terserah nanti. Yang jelas kalaupun dia mau koreksi tidak lanjut dulu ke area 224, dia bisa koreksi ke area 212. Seperti itu ya. Jadi target poinnya kita bisa taruh di 224 di area sini. Satu lagi di sini nih. Kita seperti biasa taruh di sini. Nah, kita buat 2 target point. Stop lossnya di mana, Bang? Stop lossnya yaitu di sini. Apaan sih anjing, Bang? Stop lossnya di bawah sini saya taruh, di bawah 212. Sebenarnya stop loss yang idealnya tuh ada di bawah support di sini. Kalau kalian mau hold lama-lama, kalian bisa taruh stop lossnya di bawah support yang ada di sini, di bawah 198. Jadi 196 harus sudah keluar ya. Ini kalau emang kalian mau hold lama-lama. Nah, karena saya nggak mau hold lama-lama, jadi ketika dia turun melewati area 212 saya bakal keluar. Berarti dia kembali lagi ke area base yang ada di sini. Jadi kisaran 214, 216 saya keluar. Antara kisaran situlah ya. Target pertama ada di 224, target kedua ada di 236. Soal TP terserah kalian, yang jelas TP yang cukup ideal untuk scalping itu 3-6%. Oke, jadi 3% pun sudah lumayan. Kalau kita menggunakan moving average, kita lihat candle hari ini sedang bergerak di atas MA 2134. Dan kalau kita perhatikan di sini, kita perdekat, di sini moving average-nya sudah melakukan golden cross. Jadi stokastik jadi moving average 21-nya berada di atas, moving average 34-nya berada di bawahnya. Nah, ini untuk di swing sudah bisa ketika terjadinya golden cross. Nah, kalau kita lihat nih, MA 21-nya sudah berada di atas MA 34. Jadi buat yang mau swing udah bisa juga menurut saya. Oke, seperti itu. Nah, untuk emiten selanjutnya kita lihat di sini PNLF. PNLF. Oke, kita coba lihat PNLF. Di sini PNLF candle terakhirnya membentuk candle hammer, berarti di sini ada potensi juga. Nah, di sini dia membentuk sebuah area base kecil di area sini. Kalau kita tandain menggunakan rectangle, ini merupakan area base-nya. Nah, ini area base-nya. Nah, ini merupakan area base-nya ya, seperti ini. Nah, kalau kita lihat candle hari ini tepat berada di tengah-tengah area base-nya. Jadi di breakout belum, ditolak juga enggak.
kalau kita lihat dari volumenya meningkat dibanding volume sebelumnya. Jadi untuk PNLE menurut saya masih ada potensi. Kalau kita lihat dari stokastiknya pun, stokastiknya dia mengarah ke atas. Dan di sini stokastiknya membentuk sebuah pola cup. Jadi untuk potensi saya rasa masih ada. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya di sini terlihat cukup bagus juga, masih mengarah ke area atas. Jadi untuk potensi PNLF masih ada juga ya. Kalau kita lihat dari stokastiknya dari MACD. Kok ngaco ya? Dari moving average-nya di sini saya menggunakan moving average EMA, lebih tepatnya EMA 2134. Di sini MA-nya memang belum melakukan yang namanya golden cross, tapi ini menurut saya sudah cukup bagus karena sekarang dia sudah mulai bergerak di atas moving average-nya. Kita coba lihat ke time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jamnya cukup bagus. Di sini ada candle konfirmasi untuk kelanjutan. Di sini terdapat candle doji nih. Ini candle doji berarti ada potensi. Dia akan melanjutkan kenaikan juga. Dari time frame kecil bagus, dari time frame besarnya bagus. Coba kita lihat menggunakan MA5 dan 10. MA5 dan 10. Nah, di sini MA5 dan 10-nya berada di bawah juga, cukup bagus. Kita lihat time frame 4 jam. Kalau dari time frame 4 jam di sini MA5 dan 10-nya sudah melakukan yang namanya golden cross. Nah, jadi dimulai dari candle ini dia sudah golden cross. Berarti untuk potensinya ini masih ada, masih cukup bagus. Terus sekarang yang harus kita tentukan yaitu target point. Target pointnya kalau kita lihat, kita bisa ambil area sini sebagai target point. Nah, 248 ini target terdekat ya. Target terdekat di situ. Sekarang kita akan menggunakan Fibonacci. Ntar ya, kita akan menggunakan Fibonacci di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat candle hari ini dia sudah breakout di atas level Fibonacci 0.382. Berarti untuk potensi masih ada. Potensinya dia bisa sampai kisaran 248. 244 di sini ada resisten, kita tandain. Resistennya ada di kisaran 244. Berarti ketika dia melewati area 244 itu dia berpotensi naik sampai ke kisaran sini. Level Fibonacci 0.618 berada di area rentan harga 252. Nah, target tertingginya berarti di sini. 252. Ketika dia bisa melewati area 244, ada potensi dia akan menyentuh area 252. Seperti itu ya. Jadi untuk target point kalian tentukan sendiri. Mau di 248 atau 252. Kenapa bang nggak di 244? Karena kalau kita TP di 244, saya rasa itu terlalu kecil. Persentasenya nggak dapat. Jadi kita bisa pertimbangan untuk TP di kisaran 248 atau 246. Itu udah 3% kalau nggak salah. Kalau kita beli di 240 ya. Terus kalau semisalnya ya, dia nggak lanjut naik, dia bakal koreksi ke area mana? Dia bakal koreksi ke area 234. Jadi kalau dia koreksi, ada potensi dia akan menyentuh area 236. Ke area 236. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah support. Di area sini. Ntar ya. Nah, stop lossnya ada di area sini. Di 226. Stop loss di 226.
kalian bisa TP di 248 sampai 252. Terserah kalian mau di mana. Kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya sedang bergerak uptrend ya. Masih mengarah ke atas, masih cukup aman. Oke, kurang lebih kali ini segitu dulu analisanya. Jadi ada dua emiten yang bisa kita perhatikan, yaitu LPKR dan PNLF.